Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Oh ya, Pak Haji, kita sudah Ya. janjian untuk melakukan supervisi ya, di observasi di kelas. Langsung saja, kira-kira kapan ya Pak Haji? Oh ya, Pak Alwi, saya akan melaksanakan observasi itu nanti di hari Senin minggu depan rencananya. Ya. Ya. Di kelas mana Pak? Di kelas 12 F8. 12 F8 ya. Oh ya Pak Haji, itu langsung ada beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan satu itu, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti apa Pak? Oh ya, tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan itu yang pertama, siswa mampu untuk mengidentifikasi berbagai macam perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang saya rancang adalah peserta didik itu mampu untuk mendeskripsikan berbagai macam perjuangan diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam mempertahankan kemerdekaan. Oh ya, ini mata sejarah ya Pak? Ya, sejarah. Oh ya, untuk berikutnya, area pengembangan apa yang Bapak akan capai nanti? Ya, dari area pengembangan yang ingin dicapai, yang pertama dari sisi individu siswa, ya. Itu yang pertama kaitannya sama kreativitas siswa. Kreativitas siswa ya. Nanti siswa diharapkan memiliki kreativitas di dalam mengeksplorasi dan menganalisis sumber belajar yang saya share, yang saya bagikan ke siswa. Kan kemarin sumber belajarnya kan saya bagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok siswa. Ya. Jadi nanti siswa diharapkan bisa mengeksplor dan menganalisis sumber belajar yang saya share, kemudian mereka juga dapat mengolah jawaban dari pertanyaan LKPD yang saya berikan. Kemudian kreativitas berikutnya adalah dari sesi tanya jawab, mereka bisa mengolah pertanyaan ya, ke kelompok yang mempresentasikan bidang pembelajaran itu. Ya, berarti lebih kritis itu ya, lebih kritis ya. Terus berikutnya, strategi apa yang nanti Bapak gunakan dalam pembelajaran? Yang saya gunakan di dalam pembelajaran nanti adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten ya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Untuk hanya dua ya, nanti ya, proses dan konten. Oh ya Pak Haji, untuk harapannya setelah melakukan observasi nanti yang diharapkan apa? Harapannya dari sisi saya itu nanti saya bisa mengembangkan kompetensi saya Pak. Dari sisi pembelajaran yang semula pembelajarannya kan cuma ceramah dan sebagainya, nanti mungkin dapat berkembang ke pembelajaran yang lebih sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, dari sisi peserta didik itu nanti harapan dari saya, peserta didik itu bisa lebih aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa mengeksplorasi sumber belajar yang saya berikan. Kemudian dari sisi kerjasama, kelompok juga bisa dikembangkan, saling bertukar pikiran. Kemudian yang terakhir, siswa itu bisa seperti tadi, bernalar kritis sampai memiliki kreativitas. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai ketemu besok Senin ya, Pak Haji. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Sehat ya? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, tolong untuk memimpin doa, silakan. Perhatian, di tempat duduk siap. Ya, untuk mengawali kegiatan doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ya setelah berdoa, saya akan mengabsen satu persatu dulu. Nanti yang saya absen angkat tangan. Sekarang tanggal
ya tanggal 14 Oktober ya. Abisti Firda Aisyah, Alfian Puspa, Alvina Rahma, Alvina Charlis, Alia Nabila, terus Anggoro Surya, Ardika Divya, Asyifa Nur, Bening Raya Putri, Bilqis Kaila Muna. Hari ini kita akan belajar, kita lanjutkan materi kemarin. Kemarin terakhir sejarah, materi terakhir tentang apa? Sejarah materi terakhir kemarin tentang tentang BKR, Pak. ya, pembentukan Badan Keamanan Rakyat ya. Ya. Kemudian melanjutkan dengan perjuangan fisik Fisik, itu betul. rangka apa? Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. perjuangan fisiknya apa? Perang, Pak. Perjuangan fisiknya perang. Kemarin perang menghadapi sekutu loh. Betul, sekutu, Ada Pak. sekutu dan Nikah. Kemarin ada pertempuran apa aja? Ada pertempuran Medan Area, area, terus dua pertempuran Palembang, pertempuran Surabaya 10 November. Terus yang ketiga Palembang, pertempuran Palembang. Ya, betul. Terus pertempuran Ambarawa, Ambarawa. Yang kelima rebutan Margarana, pertempuran Rebutan Margarana. 6 terus ada Bandung Lautan Api. Lautan Api, Satu lagi 7 toh contohnya. 7. Yang ketujuh adalah pertempuran Makassar. Semua pertempuran itu kemarin menghadapi sekutu dan Nikah. masuknya tentara sekutu, kemudian membentuk yang namanya Nikah. Nikah itu apa? Nikah itu apa? Nikah itu kepanjangan dari apa? Netherlands, Indies, Civil. N-nya apa? Netherlands, Netherlands. I-nya Indies, C-nya Civil, Sipil. A-nya Administration. Administration berarti apa? Pemerintahan sipil di Hindia namanya nikah. Ya. Sebelum kita merdeka, pemerintahan kita kan dijajah tuh, Ya, betul. dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia. Iya, Belanda. Nah, setelah itu Jepang, terus merdeka, Indonesia, itu masuk lagi. Kemudian kita mengadakan perlawanan fisik, ya kan? Ada 7 tadi. Iya. Kemudian sekutu terus membentuk yang namanya Nikah. Ya. Nikah itu bentuk pemerintahannya, itu pemerintahan sipil di Hindia Belanda. Terus setelah perlawanan fisik, hari ini kita akan berbicara tentang satunya fisik apa? Non fisik atau Non fisik atau diplomasi. Cara diplomasi. Ya. Ada yang tahu diplomasi itu apa? Alat tangan ya tahu. Diplomasi itu saya, Pak. Oke, Noval. Ya, izin, Pak. Untuk setahu saya diplomasi itu perjuangan kemerdekaan namun secara lunak, Pak, tidak menggunakan kekerasan. Ya, tidak menggunakan kekerasan, berarti secara moderat ya. Ya, betul. Secara halus. Ada yang lain. Satunya fisik, alat diplomasi. Yang lain selain Noval siapa? Selain Noval? Yang cewek? Setuju semua ya? Diplomasi itu apa? Perjuangan secara halus, halus di perjuangan tanpa menggunakan kekerasan. Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana perjuangan bangsa kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi lewat jalan Diplomasi atau perundingan atau perjanjian. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ya, kali ini kebutuhan peserta didik yang kita akan bagi adalah kebutuhan mengenai gaya belajar. Ya. Sekarang ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok ya. Ada 4, Pak. Satu kelompok pesertanya 7
sampai 9 peserta didik. Ya, kelompok 1 yang mana? Angkat tangan ya, kelompok 1 sini ya. Nanti kalian akan belajar tentang gaya belajar auditori atau gaya belajar yang menggunakan panca inderanya apa? Telinga. Pendengaran. Oke. Terus kelompok 2. Ya, kelompok 2 ada berapa anak? Siap 9 Pak. Ada peserta didik. Nanti kalian akan belajar dengan gaya belajar visual. Jadi menggunakan panca indera Mata. atau melihat. Ya, kemudian kalian nanti menganalisis, kemudian menyimpulkan dan menjawab LKPD. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ada berapa peserta didik? Kelompok 3 nanti akan belajar dengan gaya belajar audio visual. Jadi gaya belajar dengan menggunakan panca indera apa? Telinga dan penglihatan ya, telinga dan mata, pendengaran dan penglihatan. Kelompok 4, kelompok terakhir ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nanti akan melakukan pembelajaran dengan gaya belajar intelektual. Berarti menggunakan apa intelektual? Intelektual kan menggunakan akal ya. Ya, mereka lebih suka pada pemahaman, lebih suka pada textbook dan sebagainya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari materinya adalah tentang perjuangan diplomasi dan gerilya. Ya. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ya, berbagai macam perjuangan diplomasi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi yang pertama harapannya nanti kalian bisa mengidentifikasi atau menyebutkan berbagai macam perjuangan apa, tetapi secara diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke. Terus yang kedua, tujuannya apa? Peserta didik mampu mendeskripsikan berbagai macam perjuangan diplomasi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi bedanya apa? Kalau yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi atau menyebutkan berbagai macam perjuangan diplomasi, kemudian naik di tingkat yang kedua, apa? Mendeskripsikan. Nah, kalian dapat mendeskripsikan, berarti bisa menjelaskan, bisa menceritakan tentang berbagai macam perjuangan diplomasi ya, yang ditempuh dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, ya. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan menampilkan sebuah video ya, lebih kurang videonya sekitar 9 menit nanti mengenai perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan dan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Hal ini diakibatkan oleh adanya keinginan Belanda kembali berkuasa di Republik Indonesia dan berusaha merdeka. Upaya Belanda mengadakan titik terang dengan adanya tentara sekutu yang bertugas menjadi tentara Jepang yang ada di Indonesia. Rakyat Indonesia dengan sekuat tenaga berupaya mempertahankan kemerdekaan. Salah satu cara adalah dengan mengadakan diplomasi atau perundingan dengan pemerintah Belanda. Jalur diplomasi ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan mempertahankan beberapa faktor. Para pemimpin
Indonesia berupaya untuk memperkecil korban yang tewas. Selain itu, diplomasi dilakukan karena pada saat itu persenjataan yang berhasil dirampas dari Jepang belum mampu menandai senjata berat yang ditopang oleh tentara sekutu. Adanya alur perundingan merupakan salah satu politik pencitraan Indonesia di dunia. Kalian sudah melihat tentang video, isinya tentang apa video? Alfian, isinya tentang perjanjian Indonesia dan antara Indonesia dan Belanda. Coba sebutkan perjanjiannya apa? ya ada perjanjian tinggal Satu, perjanjian Tinggal-Jati. Dua, Anvil, Renville. Terus Juanda, ada Juanda, Juanda. Terus apa lagi? Perjanjian Rum. Ya, terakhir apa? Konferensi Meja Bunda. Konferensi Meja Bunda. Ya. Jadi kalian paham ya, garis besarnya apa yang akan kalian pelajari nanti adalah perjuangan diplomasi yang kaitannya dengan berbagai macam perjanjian. Ada Tinggal-Jati, ada Renville, ada Royan, nanti sampai terakhir adalah konferensi Meja Bunda. Ya. Jadi sekarang saya akan memberikan sumber belajar ya kepada masing-masing kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Sekarang kalian pegang handphone masing-masing ya. Coba handphone masing-masing keluarkan. Terus kalian download ya. Download sumber belajar sesuai pada link berikut yang ada di LCD ya. Kelompok 1 berarti downloadnya tentang apa? Perjuangan diplomasi yang menggunakan audio ya. Kelompok 2 visual. Kemudian yang ketiga ada 2 sumber. Kelompok 3 audio visual ya. Ada 2 sumber. Terus kelompok terakhir kelompok 4 tentang intelektual. Berarti tentang buku sumber belajarnya, buku digital ya. Sudah semua? Sudah? Sudah? Jadi kalau sudah, saya bagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian nanti mengerjakan LKPD itu ya. Terus nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik ya. Nanti kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan ketika presentasi ya. Jadi kelompok 1 namanya ditulis ya, namanya ditulis di sini. Kelompok 1 nanti dikasih kelompok 1 ditulis namanya itu ya. Kelompok 2 kelompok 4 dia dikerjakan ketika biasa dilakukan dari tahun karena yang lengkap tanggal tokoh-tokohnya sama hasil dari perjanjian. Jadi semua coret-coretan dimasukkan atau digabung jadi satu ya. Siapa? Kalian coret di kertas lain nanti berkumpulan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk Pak Adi dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami berdiri di sini untuk memaparkan materi atau menjelaskan mengenai LKPD yang telah kami kerjakan sebelumnya, yang memiliki materi tentang perjuangan diplomasi dan juga gerilya. Rumusan soal yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, yang kami ketahui
Tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh dukungan dunia internasional, mewujudkan kemerdekaan secara penuh, mendapatkan perdamaian di Indonesia, dan juga menggalang pengakuan dunia. Lanjut nomor 2. Selanjutnya nomor 2, sebutkan berbagai macam perjuangan diplomasi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Macam-macam perjuangan diplomasi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah penyerahan kedaulatan, 2. Perundingan 3 Abadi, 3. Komisi 3 Negara, 4. Perjanjian Renville, 5. Perjanjian Brundtland, 6. Konferensi Inter-Indonesia, dan yang ke-7 Konferensi Indonesia Muda. Yang terakhir, penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1942. Pihak Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan yang puncaknya pada akhir Desember 1949. Pada 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai hasil dari konferensi meja bulan. Untuk kelompok yang lain ya, silakan untuk memberikan pertanyaan. Siapa kan? Ya, silakan. Tuh, Ayo. Oke. Kelompok yang satu enggak? Oke, kamu nanya? Oke, jangan cukup ya. Oke, 1, 2, Linda ditulis dulu di situ tulis ya. Linda sama Charlis. Jadi tulis ya. Ada Alfian, Oshi, Sisi, 3. Ini siapa namanya? Senti sudah ditulis ya. Sama? Gak Senti. Cuma Senti. Ya, oke. Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Charlis dulu, Charlis. Coba. Silakan. Yang hitam ya? Yang keras. Kira-kira tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh penting Belanda yang ada di dalam konferensi meja bulan siapa aja yang berpengaruh penting? Oh, oke. Tokoh-tokoh dari Belanda. Yang berpengaruh penting di KMB siapa ya? Tokoh-tokoh penting dari Belanda yang berpengaruh di konferensi meja bulan. Oke. Di itu dulu ya. Pertanyaannya diikip dulu ya. Siap. Oke. Terus pertanyaan kedua, Linda. Linda. Mengapa dalam perjanjian Renville itu Juga silakan di atas kapal. tidak memasukkan Ya, kita. Oke. Ya, mengapa di perjanjian Renville hasilnya tidak memuaskan Indonesia? Apa? Oke. Ya. Jadi dulu Pak. Terima kasih. Oke, yang ketiga Alfian. Alfian, Pak. Bertanya, apa saja kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda dan negara-negara lainnya? Oke, faktor internal juga eksternal Faktor ya. internal dan eksternal ya. Ya. Oke. Terus Kosi. sebutin dampak positif dan negatif dari pilihan Indonesia menggunakan jalur diplomasi dalam menghadapi Belanda pasca kemerdekaan. Ya. Dampak positif dan negatifnya ya. Negatif perjuangan lewat diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Positifnya apa? Negatifnya apa? Terus Anisi. Apa saja strategi diplomasi yang diterapkan dalam misi perundingan 3 Abadi dan Renville? Oke, strategi dari perundingan hingga ganja Renville ya. Sudah? Paham pertanyaannya? Apa? Terus terakhir safety. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh diplomasi Indonesia selama proses prestasi pertahanan? Apakah tantangan utama yang dihadapi delegasi Indonesia dalam Proses diplomasi mempertahankan tantangannya Indonesia dalam proses diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Oke. Jadi tokoh-tokoh penting di konferensi meja bulan yaitu dari Indonesia ada Muhammad Hatta, lalu ada Sultan Hamid II, serta Muhammad Rom. Yang dari Belanda yaitu Willem Drees, yaitu Perdana Menteri, lalu ada J.A. Anwar Servans, Menteri Seberang Lautan, dan dari PBB yaitu Mehmet Mopar, yaitu penerang dari UNCI. Sudah Pak? Sudah, Bos. Selanjutnya pertanyaan kedua. Tidak akan saya jawab. Jadi pertanyaannya adalah mengapa perjanjian Renville itu kurang memuaskan bagi kita? Nah, yang pertama dari perjanjian sebelumnya, perjanjian Renville ini justru lebih merugikan kita karena wilayahnya semakin mengecil, semakin mengerucut dibanding dengan
kejadian sebelumnya. Lalu yang kedua adalah adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap kita. Khususnya kan di Republik Indonesia Serikat kan ada Sumatera, Banten, Jawa Tengah, sama di Jakarta. Itu di blokade ekonominya agar tidak bisa berkembang. Jadi sangat merugikan bagi FIS. Ada pertanyaan soal PR itu mereka koreksi. Jadi kalau intinya dampak positif atau negatif ya dari perjuangan melalui diplomasi. Ya tentunya positifnya itu yang pertama tidak ada pertumbuhan darah yang terjadi di Indonesia. Karena kalau kita menggunakan kekerasan pasti itu sangat merugikan kedua belah pihak. Lalu yang kedua positifnya adalah bahwa bisa memperkenalkan pada dunia asing bahwa Indonesia itu tidak damai. Dengan cara apa? Dengan cara diplomasi. Jadi Indonesia mungkin lebih punya semacam julukan negara yang selalu menggunakan kekerasan. Jadi kita menyebarkan bahwa lebih baik itu damai daripada berperang. Itu positifnya. Kalau negatifnya itu kurangnya dukungan dari negara lain terhadap Indonesia dalam diplomasi, karena mengingat Belanda itu ada negara yang telah diakui oleh berbagai negara di dunia. Yang Indonesia kan baru hanya beberapa saja, begitu. Terus pertanyaan, mau nambah? Ada tambahan. Itu tadi seperti yang pertanyaan dari Linda ya. Jadi perjanjian level kan tadi kurang enak kalau kita. Adanya dengan diplomasi ini adanya manipulasi dari negara lain. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok mulai. Jalan-jalan sama si Sarah. Pulang-pulang sambil nonton film klasik. Ayo kita bersama belajar sejarah karena sejarah itu asik. Kalau belajar sejarah, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ya, saya beri penguatan dulu tadi apa yang kalian tanyakan ke kelompok 2 dan apa yang dijawab oleh kelompok 2 ya. Jadi intinya yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah perjuangan secara diplomasi yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang sebelumnya kita sudah berbicara tentang perlawanan fisik kan? Ya, di diplomasi ini sebenarnya ada perlawanan juga secara fisik, yaitu apa? Agresi militer 1 dan agresi militer yang kedua. Ya. Nah, jadi alur dari diplomasi itu yang paling awal adalah perjanjian apa? Alur yang paling awal adalah Linggarjati. Ya, Linggarjati kemudian dilanjutkan. Ya, setelah Linggarjati sebenarnya ada Linggarjati ini sebenarnya dikhianati oleh pemerintah Belanda. Makanya muncul setelah Linggarjati adalah agresi militer yang pertama. Isinya Linggarjati apa? Intinya Belanda itu cuma mengakui wilayah Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Ya. Tetapi hal itu justru diingkari sendiri oleh pemerintah Belanda. Ya. Kemudian muncul agresi militer yang pertama, dikecam oleh dunia internasional. Kemudian PBB itu membentuk yang namanya Komisi 3 Negara. Tugasnya apa? Salah satunya adalah untuk mempersiapkan yang namanya perjanjian Renville. Nah, Renville itu apa? Salah satu dampak positifnya bagi Indonesia adalah menghentikan agresi militer yang pertama. Dampak negatifnya apa? Bagi Indonesia perjanjian Renville, dampak negatifnya adalah tadi yang ditanyakan Linda ya. Salah satunya wilayah kita menjadi semakin kecil, sempit. Yang awalnya Jawa, Sumatera, dan Madura, ini cuma wilayahnya mana? Jawanya cuma Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Semakin kecil atau semakin luas? Semakin kecil, semakin merugikan bangsa Indonesia. Akhirnya masuk ke penghujung pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yaitu adalah refleksi ya. Salah satu siswa coba memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Refleksi dari saya ini, pembelajaran sejarah ini sangat seru ya. Karena kita juga mengingat masa lalu bagaimana para pahlawan yang diplomasinya ini sangat bagus sekali, sehingga
kita sebagai generasi penerus ini sangat bangga gitu. Gara-gara udah para pendahulu kita ini dengan sekuat tenaga mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti ini. Pembelajaran seperti ini sebelumnya pernah didapat sering nggak? Tidak sering Pak, karena kan biasanya ada cuma di papan tulis gitu Pak. Di sini kan kita bisa berdiskusi, Menjelaskan secara konstitusional ya. Jadi kita bisa berdiskusi, bisa mengerti sumber belajar berdasarkan pada ayat belajar masing-masing. Oke, terima kasih untuk Alfian. Sekarang refleksi dari Linda Simawati Kak. Coba seperti yang saya juga sama. Tadi kita dapat ilmu baru tentang sejarah perjuangan diplomasi di pelajaran yang menarik seperti tentang ya dan pembelajaran berkelompok dengan berbeda-beda dengan belajar yang musik sangat menarik. Ya, oke. Terima kasih refleksi dari Alfian dan Linda ya. Tepuk tangan untuk Alfian dan Linda. Ya, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk teman-teman kelas 12 F8 ya atas antusiasmenya dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi pada pagi sampai siang hari ini ya. Terima kasih. Semoga apa yang kalian pelajari pada pagi sampai siang ini dapat memberikan manfaat ya. Amin. Dan juga dapat memberikan pengalaman tentang gaya belajar yang baru dan juga dapat memperkaya wawasan kalian mengenai perjuangan diplomasi bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di depan. Sebelum saya tutup pembelajaran pada siang hari ini, ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelasnya Alfian dipimpin berdoa. Mohon beradanya di tempat duduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.